Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kita selalu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mohon kalian simak videonya baik-baik agar kalian paham apa yang sudah Bapak sampaikan. Sebelum lanjut, Bapak akan menjelaskan tentang kompetisi dasarnya. 3.10 Memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Indikatornya 3.10.1 Mengidentifikasi konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 3.10.2 Menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Siswa dapat menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Siswa dapat menjelaskan cara menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Siswa dapat memaparkan cara mengolah konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Siswa mendiskusikan cara menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Pengertian makanan sehat. Makanan sehat merupakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bahan berbahaya yang dimaksud seperti pewarna, MSI, pengawet, dan pemanis buatan. Sedangkan gizi yang bermanfaat bagi tubuh seperti yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. 3 golongan makanan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, zat tenaga, meliputi karbohidrat dan lemak. Yang kedua, zat pembangun, meliputi protein dan mineral. Yang ketiga, zat pengatur, mineral, vitamin, dan air. Yang pertama, zat tenaga. Disebut juga zat kalori karena zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga atau energi untuk menggerakkan alat atau organ-organ seperti jantung, paru-paru, otot, dan lain-lain. Sumber tenaga adalah makanan yang mengandung hidrat arang, juga zat tepung, zat pati, atau karbohidrat. Yang kedua, zat pembangun adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun masa pertumbuhan. Tubuh manusia terdiri dari bagian-bagian yang kecil. Sel-sel yang hidup berkelompok dibentuk organ-organ tubuh dan bekerja melakukan fungsinya. Oleh sel-sel yang selengkap ini rusak atau mati. Yang ketiga, zat pengatur adalah zat yang berfungsi mengatur metabolisme proses kerja tubuh. Selanjutnya, contoh makanan dari ketiga zat tersebut. Yang pertama, zat tenaga, yaitu padi-padian dan umbi-umbian, serta tepung-tepungan,
seperti beras, jagung, gandum, ubi-ubian, kentang, sagu, roti, dan mie. Makanan mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Yang kedua, zat pengatur, yaitu sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. Dan yang ketiga, zat pengatur, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari nabati adalah kacang-kacangan, tempe, dan tahu, sedangkan yang berasal dari hewan adalah telur, ikan, ayam, daging, susu, serta hasil olahannya. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang. Selanjutnya, kegunaan makanan. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh, mengembalikan stamina tubuh, dan menguatkan tubuh. Selanjutnya, pengertian hidrat arang atau karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar cadangan makanan dan materi pembangunan. Fungsi hidrat arang atau karbohidrat. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme dalam tubuh, dan pembentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Selanjutnya, lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Fungsi lemak. Yang pertama, perlindungan. Lemak penting untuk melindungi tubuh kita, untuk membantu mengatur suhu tubuh dan melindungi kita dari hawa yang sangat panas dan dingin. Yang kedua, fungsi tubuh. Lemak tubuh penting untuk menjalankan fungsi tubuh dengan sehat dan normal. Yang ketiga, penyerapan vitamin. Lemak berfungsi sebagai pengangkut vitamin A, D, E, dan K yang mudah larut dalam lemak. Tanpa lemak tubuh, Anda bisa kekurangan vitamin yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Selanjutnya, pengertian protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Selanjutnya, pengertian vitamin. Vitamin di dalam bahasa Inggris disebut juga vital amine. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Pengertian mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Dan untuk tugasnya, hidangkan makanan sehat dan bergizi. Lalu kalian potongkan hidangan makanan yang sehat dan bergizi
dan harus ada kalian di dekat hidangannya. Lalu kirim ke WA. Untuk waktu pengumpulan tugas, tidak hari ini, tidak apa-apa, Bapak kasih waktu 3 hari. Cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.